pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk tetap bisa menganalisis dengan baik dan membaca potensi-potensi yang ada untuk bisa entry dengan baik dan tentu taking profit dengan maksimal. Pada pagi hari ini, hari Selasa 13 Juli 2021, kita mencoba untuk memberikan pemetaan hari ini. Kemarin kita tidak bisa menyampaikan karena ada kegiatan yang luar biasa padatnya sehingga tidak sempat untuk memberikan analisis pagi. Hari ini mudah-mudahan membantu teman-teman, setidaknya ada gambaran yang terlintas di sana untuk nanti membaca probabilitas pergerakan arahnya kemana, entry-nya di mana, kemudian tinggal nanti memanfaatkan trigger yang ada untuk kita entry posisi di sana. Yang pertama kita lihat secara umum dulu, ini saya menggunakan XAUUSD. Kenapa selalu menggunakan XAUUSD? Ya, karena ini pergerakan yang cukup potensial. Namun kalau teman-teman mau menerapkan di pasangan lain, silahkan, semuanya bebas, tinggal memilih saja dengan cara yang hampir sama, tetapi ada sedikit karakter yang harus teman-teman pahami di sana. Nah, saya tetap menggunakan basic utamanya adalah XAU, nanti tinggal pengembangan saja. Baik, biar lebih cepat, yang pertama kita lihat di beberapa hari terakhir ini, kalau sekarang bergerak masih 3 candle running atau candle ketiga yang masih running, pergerakan yang masih terlalu pelan dan kecil, kesempatan yang baik untuk kita masih menganalisis histori yang ada. Kita lihat yang kemarin, perhatikan strukturnya, ada struktur yang bergerak dari mana naik ke atasnya atau turunnya kita perhatikan. Yang pertama, merah mendominasi, kemudian setelah dominasi ternyata buyer tidak mau kalah di sana. Kemudian buyer kembali menarik ke atas dengan kuat sehingga kekuatannya hampir sama. Kemudian sebelumnya kita lihat ada zigzag di sana, ada naik kemudian turun, ada naik lagi turun lagi. Ya, kalau kita baca seperti ini, kita naik turun, kemudian naik lagi, ya, kemudian ditarik kembali ke bawah lagi, kemudian dikembalikan ke atas lagi. Ya, meskipun dominan di sana, tetapi karena pergerakan naik turunnya hampir sama dan di hari sebelumnya kalau kita lihat di ring yang hampir sama, perhatikan naik kemudian dikembalikan lagi. Ya, dari beberapa hari yang selalu di area ring yang sama, naik turunnya hampir sama, maka ini kekuatan buyer dan seller bisa kita simpulkan masih seimbang. Ya, tentu ini cocok dengan trading harian, trading jangka pendek, di mana pergerakannya mengikuti arah ring yang ada dan berdasarkan di histori beberapa hari yang terakhir. Oke, ini adalah ringnya selalu sama kalau kita ukur di ring hariannya dari kemarin sekitar 1900-an, kemudian lusanya kita ukur 1500, kemudian ini sekitar 2400, kemudian 1200, kemudian 2500. Nah, dari beberapa hari terakhir yang terdekat dari running, maka kita bisa menyimpulkan sementara bahwa ringnya berada di kisaran 2000 sampai 2500. Ya, yang terakhir kemarin hanya 1900 sekian, sehingga dekat-dekat dengan arah 2000. Nah, ini berguna nanti untuk membaca pergerakan, setidaknya potensi kalau nanti sudah berada mendekati area ring, ya tentu kita nanti bisa melihat bagaimana nanti candle-candle terbentuk setelah ring itu dipenuhi atau sudah mendekati area ringnya. Nah, kemudian
eee, adakah news yang berdampak besar pada hari ini? Jangan lupa kita melihat adakah news yang berdampak besar di sana. Nah, kita lihat di kalender ekonomi hari ini hari Selasa tanggal 13 Juli. Kalau kita lihat jam 19.30 ada berita yang berdampak besar. Ada high impact yang di sana, ada CPI, ada core CPI. Probabilitas atau potensi yang ada di sana sementara saat ini kalau melihat data angkanya 0,6, 0,5, 0,7, 0,4 ini berpotensi USD akan melemah atau kalau pasangannya dengan XAU berarti berpotensi naik atau buy. Namun demikian nanti kita akan bahas nanti malam ya, nanti di keluarga Wijaya Trading nanti kita akan coba untuk live-kan untuk kita mengawal pergerakan jelang-jelang news dirilis. Oke, kembali kita ke candlestick dulu ke teknikal. Ini kita sudah membaca analisa awalnya berpotensi naik. Nah, kemudian nanti kembali ke sini. Karena sekarang ini posisinya masih belum ada yang dominan, masih belum terlihat, maka kita bisa membuat satu pemetaan dulu. Kita kita lihat dan kita coba tarik garis yang bisa membantu eh, arah untuk kita nanti membatasi atau menguji pergerakan naik maupun turunnya. Yang pertama kita lihat ya di awal ini pagi ini dia bergerak naik tapi berat untuk di arah di sini. Di arah psikologi yang terdekat ini masih berat. Meskipun nanti kuat tidak masalah. Ya. Untuk awal seperti ini ya karena tadi potensi atau analisa awal di kalender ekonomi berpotensi naik, ya maka saya lebih cenderung untuk turun dulu. Nah, biasanya kalau mau naik awal-awal dia berlawanan dulu. Nanti setelah seolah-olah pasarnya atau sellernya sudah muncul di sana, baru nanti kembali naik lagi. Dasarnya apa? Tentu dasarnya kita tetap melihat yang kemarin-kemarin buyer dan seller tetap masih punya kekuatan yang sama naik turunnya, sehingga tetap dua-duanya berpotensi. Nah, mumpung sekarang masih masih berada di area yang belum ada dominannya, ya, maka kita bisa ambil posisi dulu, ya seperti halnya mungkin kita bisa melihat dan berpedoman eh, pada market yang bukaan atau candle bukaan, ya sementara kita bisa entry sell dulu di sini. Ya tentu dengan manajemen risiko yang sudah kita sampaikan, jangan melalui terlalu jauh, jangan lupa batasan-batasannya. Nah, kita entry sell di sini atau kita boleh menunggu sampai sampai ada petunjuk seller. Artinya kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa tunggu candle yang running ini selesai, kemudian ada petunjuk sell di sana. Misalnya sudah mulai berganti warna merah atau ada penolakan dari seller. Ada penolakan ini panjang ke atas, kemudian mulai ditolak jadi ekor dan berubah jadi warna merah. Boleh seperti ini. Ya, bagi saya masih akan yakin kuat turun dulu meskipun nanti pada akhirnya juga ditolak ke atas. Ya, kalau kita entry sell di situ jangan lupa untuk membatasi kerugian kita. Batasi kerugian kita dengan titik support atau resisten. Karena ini sell maka kita bisa batasi di sini. Maksimal di sini kita untuk stop lossnya. Kalau kita mau dengan menggunakan stop loss ya. Nanti silakan ditarik sendiri garisnya, boleh pakai ini, boleh pakai yang ini ya. Bisa ditarik begini, nanti akan muncul di sana 1812.16. Oke. Kalau misalkan ini nanti breakout, setidaknya stop loss kita kena tidak masalah. Nah, fokus kita nanti adalah buy ganti. Kita entry buy setelah breakout di sana.
Nah, di sini kita entry buy-nya di situ. Ya, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa buyer betul-betul kuat di sana. Ya, ketika entry buy di situ, kemudian jangan lupa dibatasi ya kisaran 400 500 boleh, atau di area supportnya kita cari supportnya di mana. Boleh kita taruh luruskan di sini boleh untuk SL-nya. Kalau kita entry buy di atas itu, kita bisa taruh di sini SL-nya. Oke, kemudian karena kita masih fokus ke sell, nanti kira-kira sampai di mana? Kira-kira nanti sampai di sini, atau jangan terlalu jauh untuk kita mengujinya. Kita ambil yang terdekat dulu di sini, atau yang kena dua-duanya, kena semuanya ini. Ya, di sini ada banyak penolakan-penolakan, kita bisa taruh di sini, bisa tarik di sini. Kira-kira berapa ini kalau kita tarik? Ya, sekitar 400. Kenapa kalau kita ngambil terlalu kecil? Jangan lupa kita trading harian, trading cepat, kita trading kalau bisa secepatnya bisa clear, kemudian pengambilan kita, profit kita ukur sedemikian rupa sehingga bisa cepat exit, dan tentu bisa kita nanti menganalisis lagi, membaca peluang lagi. Kalau misalkan nanti breakout lebih kuat lagi ke bawah, maka tidak masalah, kita masih menunggu, kita masih melihat di mana kira-kira ada level psikologi berikutnya. Ya, yang pertama yang terdekat adalah level psikologi di sini. Ini untuk kalau nanti dia bergerak turun. Loh, sekarang kan hijau, ya. Jangan terpengaruh di awal-awal dulu. Yang terpenting kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah strukturnya terbentuk naik atau turun. Kalaupun naik pun, kalau masih berada di bawah level psikologi yang di atas, tentu akan masih berpotensi untuk turun lagi. Diingat di beberapa hari terakhir, ya, kemampuannya atau power dari eh, buyer dan seller ini hampir imbang. Maka tidak heran kalau nanti belum ada yang dominan, selalu akan ditarik naik turunnya. Oke, kita lihat di level psikologi yang di bawah. Nah, ini ada juga level psikologinya di sana, di mana di area di situ banyak sekali ditolak. Ya, market banyak ditolak di situ. Ini adalah level psikologi berikutnya. Untuk menguji apakah nanti dia kuat turun atau tidak. Level psikologi ini di mana dia seller ketika di area di situ dia dikembalikan ke atas lagi. Ini adalah level psikologi yang terdekat. Kemudian nanti misalkan dia kuat lagi, ya tentu di bawahnya ada banyak penolakan lagi di situ. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk menguji apakah nanti dia kuat turun atau tidak. Kemudian di area di situ bagaimana nanti, apakah dia kuat tekanannya, atau bahkan di area di situ nanti mulai ditolak. Mulai ada ekornya, mulai merah, mulai buyer sudah mulai muncul. Nah, maka di situ kita tinggal mencari triggernya. Kalau misalkan dia turun kuat di area di sini, kemudian ditolak ke atas menjadi ekor, kemudian terbentuk volume hijau yang tebal. Nah, kemudian menitnya bukan di menit-menit awal, ya kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi naik atau buy. Tentu dengan catatan setelah naik kemudian koreksi turun baru kita masuk buy di sana. Kemungkinan-kemungkinannya kalau misalkan hari ini bergerak naik turun, ya sekitar angka 2000 pip. Kalau 2000 itu kalau kita ukur mungkin ya sekitaran ini ya. Oke, kalau kita ukur coba 2000, sekitar 2000 ya, ini 2000 lebih. Ya, anggap saja ini. Kalau kita tarik nanti seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan arahnya kemana, ke atas atau ke bawah, kemudian kuat di sana, breakout dari level resisten pertama, kedua, dan ketiganya, bahkan ya kalau misalkan di sini nanti juga di breakout, kemudian di sini juga di breakout, ya maka kita tinggal
ukur saja kira-kira pergerakannya atau ringnya ya di angka 2000 dari bawah ke atas, diukur aja. Ya, karena ini masih pendek, maka terlalu jauh untuk kita mengukur ringnya. Yang ada kita bisa memanfaatkan probabilitasnya dulu. Arah yang terdekat nanti bagaimana strukturnya. Sementara ini mau naik tapi terbatas atau terbentur di area di sini dulu. Di area psikologi yang terdekat ini masih belum bisa kuat atau belum bisa breakout di sana. Nah, rekomendasi kita awalnya sell dulu, ya kira-kira di area di sini, kira-kira atau mungkin sebelum ini tersentuh kita bisa taking profit dulu, bisa exit dulu sambil menunggu pergerakan selanjutnya apakah nanti kuat ke bawah atau sebaliknya mulai muncul candle yang berlawanan. Ya, hati-hati untuk hari ini karena memang ringnya masih imbang, ya selalu melihat kondisi yang terkini atau dinamika marketnya. Kalau misalkan sudah kita entry sell kemudian struktur buyer sudah kuat ke atas, sudah breakout banyak sekali, maka jangan lupa menempatkan stop lossnya ini yang maksimumnya, atau kita bisa cut loss di awal atau bahkan bisa melakukan recovery di awal. Pastikan semuanya selesai, pastikan semuanya beres, jangan sampai tanpa ada perlindungan di sana. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk pemetaan hari ini atau gambaran hari ini. Ya nanti triggernya silakan ditentukan sendiri menggunakan yang mana, bisa menggunakan koreksinya, bisa menggunakan regulernya dengan syarat itu, bisa menggunakan trik breakoutnya dan sebagainya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Nanti malam kita bisa ketemu lagi untuk pemetaan dan mengawal jelang news dirilis, bagaimana potensinya, kemudian di mana kita entry posisinya ketika kita jelang news dirilis. Selamat pagi dan semoga profit dengan konsisten.